Begini cara cepat beresin input data barang bertingkat yang punya banyak kombinasi warna serta ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah input data yang lama ini sebenarnya bisa selesai kalau kita tahu cara memakai fitur impor yang tepat. Di aplikasi toko desktop, teman-teman tidak perlu pusing membuat tingkatan varian barang secara manual dari awal. Kenapa? Saya akan jelaskan fitur yang bisa digunakan dalam video tutorial berikut ini. Trigonal Tutorial. Untuk teman-teman yang ingin melakukan penginputan item menggunakan Excel impor harga jual berdasarkan varian level ke toko desktop, teman-teman bisa ikuti langkah berikut ini ya. Baik, yang pertama di sini kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian kita pilih impor dari Excel ya. Nah, di sini kita bisa pilih dan sesuaikan. Di sini kalau kita menggunakan varian level, berarti kita pilih yang paling bawah ya. Di sini impor data item varian level. Oke, nah di sini sebelum melakukan proses atau sebelum melakukan penginputan datanya, ada beberapa yang harus kita ketahui ya teman-teman. Di sini salah satunya untuk kolom penting yang harus diisi itu kode item, nama item, jenis satuan, satuan dasar, konversi tipe dan menggunakan serial gitu ya. Kemudian di sini ada juga untuk proses impornya itu harus maksimal 1000 ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih yang data itemnya lebih dari 1000, berarti harus membuat sheet baru ya. Nah, sheet barunya nanti bisa diisikan sisa dari itemnya yang belum terimpor. Seperti jadi setiap sheet harus terisi maksimal 1000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung aja klik contoh file. Oke, nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, nah di sini pertama kita bisa isikan ya sesuai dengan data item yang kita ingin input nih. Contoh misalkan di sini sudah ada penginputannya seperti sepatu ya, itu bisa teman-teman sesuaikan karena untuk Excel-nya pun dia sudah ada contoh penginputannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti contohnya ya seperti itu. Di sini untuk kode item bisa teman-teman isi bebas ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tetapi untuk item yang berbeda itu datanya tidak boleh sama ya. Contoh seperti ini ya. Oke, kemudian nama item bisa diisikan, jenisnya pun bisa diisi, merek bisa kita isikan, kemudian satuan yang kita mau gunakan ini satuan apa nih, piece atau dus atau yang lainnya, itu bebas ya. Setelah itu untuk kolom ukuran dan warna itu bisa teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan memang tidak ada atau misalkan tidak dibutuhkan ukurannya, hanya warna aja, berarti diisinya warna aja. Tapi kalau misalkan di sini yang dibutuhkan ukuran, berarti yang diisi ukuran aja, yang warna dikosongkan itu tidak masalah seperti itu ya. Kemudian di sini ada kode barcode. Kode barcode bisa teman-teman sesuaikan dengan kode barcode yang ada pada itemnya. Kemudian di sini ada kode SKU-nya, teman-teman bisa isikan juga. Setelah itu harga pokok. Nah di sini kemudian ada levelnya ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai level 6. Kalau teman-teman di sini hanya membutuhkan beberapa level aja, berarti sisanya dikosongkan seperti ini ya. Oke, kemudian untuk poin di sini poin bisa teman-teman sesuaikan sendiri untuk apakah teman-teman ingin menggunakan sistem poin atau tidak seperti itu. Kemudian komisi salesnya di sini kalau misalnya memang ada sales yang melakukan penjualan item tersebut itu bisa diisikan setiap penjualan item tersebut itu kok salesnya mendapatkan komisi berapa. Nah itu bisa diisikan di sini. Kemudian di sini ada stok awal. Kalau misalkan memang sudah ada stok awalnya, kalau misalkan tidak ada dikosongkan aja nggak masalah. Kemudian stok minimum ini adalah untuk reminder kita atau untuk ini kita ya, untuk data kita kalau misalkan sudah mencapai batas nih untuk stoknya. Nah itu bisa dicek dari stok minimumnya seperti itu. Nah kemudian untuk tipe item di sini kita bisa pilih 7. Kenapa 7? Karena untuk barisnya itu dia ada di baris ke-7 untuk tipe itemnya seperti itu ya. Jadi kita bisa isikan 7 di sini. Oke, kemudian menggunakan serial atau tidak, karena di sini tidak ada serialnya berarti kita N-kan aja atau no ya. Kemudian di sini ada kolom rak, teman-teman bisa isikan di kolom raknya, kode kantor, defaultnya UTM, kode supplier di sini bisa teman-teman isikan kalau misalkan memang ada. Tapi kalau misalkan tidak ada atau suppliernya berganti-ganti, saran dari kami bisa dikosongkan aja seperti ini. Jadi nanti untuk pemilihan suppliernya itu bisa langsung dari transaksi pembelian seperti itu. Kemudian konsinyasi, karena di program ke toko ini tidak ada konsinyasinya, berarti kita isi N atau no ya teman-teman. Setelah itu di sini
teman-teman bisa sesuaikan menggunakan pajak atau tidak. Oke, nah di sini kalau misalkan teman-teman itemnya itu ada 1000 lebih, berarti teman-teman bisa isikan sheet di sini ya sampai dengan 1000 dahulu, dan nanti untuk sheet selanjutnya teman-teman bisa copy aja nih yang bagian atas di sini, di copy, di blok ya, di blok semua, kemudian copy CTRL-C, kemudian teman-teman bisa klik tambah di sini buat sheet baru ya. Kemudian teman-teman bisa paste ya atau CTRL-V ya. Nah, ini tinggal disesuaikan lagi nanti untuk nama itemnya dilanjutkan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Itu kalau misalkan itemnya lebih dari 1000. Jadi nanti sisanya itu bisa teman-teman isikan di sini. Karena setiap sheet di sini hanya bisa diimpor 1000 ya untuk itemnya. Nanti kalau misalkan ada lagi bisa diisikan di sheet selanjutnya. Setelah itu kalau misalkan memang sudah, bisa disimpan aja, simpannya dengan cara klik file, kemudian simpan save as. Nah, di sini bisa kita simpan sesuai dengan file yang kita butuhkan ya. Contoh misalkan saya ingin disimpan di folder download aja nih filenya. Oke, kemudian kita simpan atau save. Kita tutup Excelnya, baru kita impor dari sini ya. Klik browse, kemudian kita cari file penyimpanan kita tadi di download. Nah, ini ya filenya. Oke, setelah itu baru kita impor dahulu satu varian ini. Klik proses. Kemudian nanti kalau misalkan sudah, kita impor lagi file untuk sheet yang kedua. Kemudian klik proses lagi sampai dengan sheet terakhir. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman masih berkendala pada programnya, bisa langsung aja menghubungi tim support kita untuk proses pengimporannya. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar atau langsung tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.